Shalom, selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini, minggu pertama setelah Trinitatis, yaitu minggu yang menjadi sukacita bagi kita pada hari ini. Dan sebelumnya kita akan berdoa. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera yang melampaui segala akal serta pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Injil pasal yang ke-12, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-21. Kami akan membaca firman Tuhan untuk kita demikian. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seseorang pernah berkata, dunia ini cukup untuk menampung apapun, namun tidak cukup menampung orang yang tamak. Dunia ini tidak pernah cukup untuk menampung orang yang serakah, orang yang rakus. Padahal dunia ini cukup untuk menampung apapun, kecuali mereka yang tamak, yang serakah, yang rakus. Dan hal itu memang tepat. Pada minggu hari ini, firman Tuhan mengajak kita untuk belajar menghayati satu firman yang sungguh-sungguh praktis di dalam kehidupan kita. Dan menyampaikan kepada kita hari ini supaya kita menjauhi ketamakan.
Sifat ketamakan itu berkembang dan memenuhi kehidupan, malahan setelah manusia menjalani kehidupan yang nyaman. Biasanya begitu. Setelah hidup kita nyaman, lalu orang menjadi lebih ingin, lebih baik, lebih banyak, lebih bertimbun-timbun, dan lebih mempersiapkan diri. Semula manusia bekerja, berjuang untuk mencari nafkah, memenuhi keperluan dirinya. Lalu setelah itu dia mulai menyimpan untuk berjaga-jaga. Keperluan sebulan, keperluan setahun, 5 tahun, 10 tahun. Lalu kemudian berpikir untuk mewariskannya kepada anak-anak. Semakin ada untuk cucu-cucu. Kemudian untuk cicit-cicit. Ya, akhirnya kebutuhan untuk menyimpan bagi kehidupan sementara itu tidak bisa lagi dikerjakan. Ibu bapak, begitu juga dengan kesenangan yang lain. Kalau dulu liburan cukup pergi ke rumah opung di kampung. Tetapi setelah ada semakin nyaman, semakin berlimpah-limpah, akhirnya liburannya mesti ke mancanegara, menginap di hotel mewah, kemudian fasilitasnya juga harus yang mewah. Ibu bapak, firman Tuhan hari ini tidak hendak mengatakan bahwa kita tidak boleh menikmati kehidupan. Bukan. Firman Tuhan malahan mengatakan kepada kita, nikmatilah berkat-berkat Tuhan yang diberikannya itu kepadamu. Tetapi yang menjadi salah adalah ketika kita hendak mencapai semua hal itu dan bahkan semua kesenangan itu, kita bertindak tamak dan hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Maka Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan kepada kita tentang bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap harta, terhadap kekuasaan, kepada jabatan, kepada berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada kita dalam bentuk material ini. Perumpamaan itu adalah tentang orang kaya. Bukan semua orang kaya. Orang kaya yang bagaimana? Orang kaya yang bodoh. Karena sesungguhnya kalau dipikir-pikir, kayaknya mustahil juga ada orang bodoh bisa menjadi orang kaya. Tetapi banyak orang kaya yang menjadi bodoh, Bapak Ibu. Sulit menjadi kaya kalau kita bodoh mengelola keuangan, ya, mengaturnya, membuatnya menjadi berlipat-lipat, mendapatkan keuntungan dan lain-lain. Orang kaya biasanya mewakili ya orang-orang pintar. Nah, Ibu Bapak, tetapi hari ini Tuhan Yesus bercerita kepada kita, menyampaikan tentang perumpamaan orang kaya yang bodoh. Orang kaya yang bodoh ini akhirnya memiliki cerita hidup yang sia-sia. Karena bagi orang kaya yang bodoh ini, harta benda adalah tujuan kehidupannya. Lupa saudara, lupa sahabat, lupa kerabat, gara-gara harta, gara-gara tujuan hidup yang sia-sia. Dia hidup karena dan untuk kekayaan materinya, di mana dia hanya menikmati kekayaannya itu untuk dirinya sendiri. Dia tidak menyadari atau kurang menyadari bahwa hidup dan harta yang ada padanya adalah anugerah Allah.
sehingga sepatutnya dia menggunakan kekayaannya itu untuk membantu sesama dan memuliakan Tuhan. Ingat ya Bapak Ibu, bahwa Tuhan menginginkan kita semua menjadi orang kaya dan berlimpah-limpah dalam berkat-Nya. Tetapi Dia mau kita menjadi orang kaya yang bijaksana, orang kaya yang berhikmat, orang kaya yang takut akan Tuhan, orang kaya yang memuliakan Tuhan, dan bukan orang kaya yang bodoh, yang memiliki akhir cerita hidup yang sia-sia. Apa yang salah dengan orang kaya tersebut? Orang kaya yang bodoh ini, Ibu Bapak, dia menempatkan harta kekayaannya sebagai hal yang utama dan melupakan Tuhan. Ia mengandalkan hartanya dan melupakan Tuhan atas hidup manusia. Orang itu diberkati Tuhan secara materi. Dia kaya dan berlimpah-limpah hasil tanahnya. Itu dikatakan di ayat yang ke-16. Ia menikmati harta bendanya untuk dirinya sendiri. Apa yang ada dalam hatinya hanyalah tentang cara menimbun hartanya dan hidup bersenang-senang. Itu ayat 17 hingga ayat yang ke-19. Akhirnya hidupnya sia-sia. Ada yang menarik dari ayat yang ke-20 pada perikop kita hari ini. Tuhan Yesus mengingatkan kita fakta yang dilupakan oleh banyak orang, fakta yang mungkin juga kadang-kadang kita lupakan ketika kita berkelimpahan dalam hasil pekerjaan hidup kita. Fakta yang kemudian dikatakan kepada kita hari ini, Ibu Bapak, kalau kematian menjemput jiwa kita, kemanakah semua kekayaan kita itu pergi? Maka pertanyaan yang dipertanyakan oleh Tuhan Yesus pada ayat yang ke-20 ini akhirnya menghancurkan dalil dari seluruh ketamakan, kerakusan, dan keegoisan kita dalam mengumpulkan, menimbun harta dan menggunakannya itu untuk diri kita sendiri. Kalau maut sudah menjemput, siapakah yang menikmati kekayaanmu? Kalau maut sudah datang, siapakah yang akhirnya bersenang-senang? Ya, banyak orang bilang begini, belum lagi kita dibawa ke liang lahat, sudah banyak yang berebut dengan handphone kita. Kalau handphone kita ini handphone yang mahal. Perumpamaan ini tidak hendak menyerang orang kaya, tidak hendak bersikap sinis terhadap kekayaan, terhadap harta benda. Tetapi Ibu Bapak, firman Tuhan hari ini hendak mengingatkan kita tentang hidup kita yang hanya sementara. Semua yang kita miliki, yang ada pada kita pada saat ini, sebenarnya hanyalah titipan. Mereka semua itu adalah milik Tuhan. Mazmur 89 ayat 12 mengatakan, punyamulah langit, punyamulah juga bumi, dunia serta isinya. Engkaulah yang mendasarkannya. Sewaktu-waktu, anytime, kapan saja, Tuhan dapat mengambilnya. Dan kita pun tidak bisa berbuat apa-apa. Karena semua itu sesungguhnya adalah milik Tuhan.
maka kita dipanggil untuk bersikap bijaksana terhadap harta kekayaan, terhadap kuasa, terhadap jabatan, terhadap apapun yang sekarang menjadi harta milik kita, yang semuanya itu bersifat sementara. Kita diajak untuk bersikap bijak dan mengingat supaya akhir hidup kita tidaklah sia-sia. Bagaimana caranya? Yang pertama, Ibu Bapak, Ibrani 13 ayat 5a dikatakan, jangan menjadi hamba uang. Jangan menjadi hamba uang. Jadikan Tuhan sebagai Tuan atas hidupmu. Dan jadikan harta atau jabatan atau kuasa yang ada padamu sekarang, yang dikaruniakannya itu, sebagai hamba yang kita manfaatkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tempatkan harta dan kuasa itu pada posisi yang benar. Yang kedua, Tuhan katakan kepada kita, cukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Rasa cukup menjadikan orang-orang jauh dari ketamakan dan memburu uang. Demikian firman Tuhan dalam 2 Timotius 6 ayat 7-16. Dan bahkan ketika Tuhan Yesus mengajari kita berdoa, Dia mengatakan kepada kita supaya kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanan yang secukupnya, harta yang secukupnya, kekuasaan yang secukupnya. Dan kita gunakan itu untuk diri kita dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Rasa cukup membuat orang senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Rasa cukup membuat orang bisa hidup rukun bersama dengan keluarga. Tidak gontok-gontokan terhadap harta warisan. Tidak berkelahi, tidak ribut. Tidak mau mengambil yang bukan bagiannya. Bersikap adil, bersikap mengasihi karena ada rasa cukup di dalam hidup kita. Dan kita juga bisa menjadi saudara, bisa menjadi teman bagi sesama kita ketika kita berbagi berkat kepada orang lain. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa rezekimu itu sesungguhnya bukan milikmu sendiri. Rezekimu itu juga sebagian adalah milik keluarga, milik teman, milik para janda, milik anak-anak yatim piatu, milik orang-orang miskin, milik orang-orang yang kekurangan yang ditaruhkan Tuhan di hadapanmu. Itulah rezeki yang dititipkan Tuhan kepada kita anak-anaknya. Maka ketika kita mempunyai rasa cukup di dalam kehidupan kita ini, kita akan bersyukur kepada Tuhan dan diberi kekuatan untuk berbagi berkat rezeki itu. Ibu bapak yang ketiga dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Amsal 3 ayat 9. Jadilah berkat bagi sesama. Demikianlah kita menyimpan harta kita di surga. Ngengat, tikus, dan orang-orang jahat dapat mengambil harta kita. Tetapi ketika kita menyimpan harta kita di surga dan menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan melalui harta kita, sesungguhnya kita sedang memuliakan Tuhan dengan harta kita itu. Orang-orang percaya harus menjadi bijak dalam mengelola harta yang diberikan Tuhan kepadanya. Mengelola harta dengan benar untuk menghindari akhir hidup yang sia-sia. Hidup kita
jauh lebih bermakna dari sekedar harta kekayaan yang kita miliki. Harta kekayaan diperuntukkan bagi kita, bukan kita diperuntukkan bagi harta kekayaan. Kitalah yang mengendalikan harta kekayaan itu, dan jangan sebaliknya. Hari ini Tuhan berpesan kepada kita, mengingatkan kita, mengutus kita ke tengah-tengah dunia. Muliakan Tuhan, jauhilah ketamakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami terima. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati kami, menolong kami untuk tetap bersyukur kepada Tuhan atas apa yang kami miliki pada saat ini. Dan mengingat bahwa semuanya itu pun adalah anugerah serta titipan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kalau sampai pada saat ini kami masih cukup untuk makanan, minuman, untuk segala keperluan hidup kami. Terima kasih Bapa untuk pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami ini. Dan sekiranya Engkau memberikan kelimpahan dalam berkat dan rezeki bagi hidup kami ini. Ajar kami untuk berbagi, ajar kami untuk memuliakan Tuhan dengan harta milik kami. Dan melalui harta kekayaan kami itu, ada banyak orang turut diberkati, sehingga nama-Mu dimuliakan. Kami berdoa untuk orang-orang yang masih hidup dalam gelimang dosa, dalam ketamakan, kerakusan, keegoisan, dan menumpuk harta dengan menindas menganiaya orang lain. Tuhan, biarlah mereka boleh Engkau panggil pulang dan bertobat. Mereka boleh kembali hidup di jalan yang benar. Biarlah firman-Mu juga boleh bekerja di dalam hati serta pikiran orang-orang yang masih menjadikan harta kekayaan sebagai tujuan hidupnya. Supaya kami semuanya Bapa sungguh-sungguh dapat memuliakan Engkau. Berkatilah firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu terus bekerja di dalam hati kami ketika kami bekerja dan mengumpulkan remah-remah rezeki yang Tuhan akan berikan kepada kami. Dan kami boleh memakainya untuk menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.